Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara membuat kelas di Microsoft Teams. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah berhasil mengaktifkan akun Office 365 dan juga sudah menginstal Microsoft Teams di laptop Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita hanya praktek saja. Tapi sebaiknya saya mulai dari awal lagi, mengaktifkan akun Office 365 tidak saya ulang lagi. Saya akan mengulang bagaimana cara menginstal aplikasi Teams di laptop. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi Teams ini hanya bisa berjalan secara baik di Windows 8 dan Windows 10. Untuk Windows 7 disarankan untuk tidak menginstal aplikasi Microsoft Teams karena takutnya ada beberapa kendala. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan Windows 7, ya sebaiknya menggunakan yang versi webnya saja. Jadi tidak usah diinstal untuk yang Microsoft Teams ini. Oke Bapak Ibu, kita praktek bersama-sama. Saya lakukan share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, untuk tahap awal, sama seperti yang sudah-sudah, silakan Bapak Ibu buka browser yang ada di laptopnya masing-masing. Ya. Pada contoh kali ini, saya menggunakan Microsoft Edge, bawaannya Microsoft. Ya. Ini saya klik yang di sini. Nah, sampai sini silakan Bapak Ibu ketikkan alamat daripada Office. Jadi, setiap kali kita login, maka yang kita gunakan adalah Office-nya. Office.com. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang harus Bapak Ibu ketik di alamat daripada browser yang ada. Nah, kalau sudah silakan di enter. Oh maaf Bapak Ibu, ini dalam kondisi login, saya logout dulu. Ya, kita ketik ulang alamatnya. Office.com. Kita enter saja Bapak Ibu. Nah, ini ada tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu bisa melakukan login dengan memilih menu yang ada gambar di atas ini atau memilih yang ada di bawah yang menggunakan sign in ya. Oke Bapak Ibu, saya mengambil yang contoh di atas saja. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ketikkan user yang sudah kita gunakan, yang sudah diaktifkan kemarin ya, akun Office 365. Kalau sudah kita masukkan akunnya, ya, usernya kita sudah masukkan, silakan klik next. Kemudian masukkan passwordnya Bapak Ibu. Kemudian di sign in. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti ada salah password. Jadi silakan Bapak Ibu hati-hati pada saat kemarin membuat password. Ya. Kalau kita tidak ingat, kita bisa melakukan reset, ya, reset password. Ya. Nah, ini saya coba lagi. Ya, ternyata berhasil Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya kalau kita berhasil login di Microsoft Office ya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini akan kita berikan contoh ya adalah penggunaan tentang Teams-nya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kali ini kita hanya fokus pada Teams ya, Microsoft Teams-nya. Ini saja fokus kita Bapak Ibu ya. Silakan diklik Teams-nya. Kita tunggu loading-nya. Nah, ini tergantung bandwidth dari masing-masing Bapak Ibu.
Nah, di sini Bapak Ibu diperhatikan pada tampilan awal pada Microsoft Teams itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, nih ya. Ini ada tampilan begini Bapak Ibu. Ini kalau kita mau menginstal aplikasinya. Tapi ini hanya disarankan untuk Bapak Ibu yang OS-nya menggunakan Windows 8 atau Windows 10. Kalau Windows 7 ya gunakan saja yang di bawah sini Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan use the web app instead. Jadi kita hanya connect di webnya saja. Kita buka via web. Itu kalau yang menggunakan Windows 7. Kenapa kita harus menginstal ini di laptop? Tujuannya adalah nanti pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya, atau Bapak akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams, Bapak Ibu tidak perlu lagi masuk ke browser dengan cara mengetikkan seperti yang tadi office.com, tapi Bapak Ibu cukup mencari icon yang ada di desktop yang bernama Teams, tinggal Bapak Ibu klik, maka kita sudah langsung masuk di aplikasi Microsoft Teams. Ya. Nah ini proses mendownloadnya seperti ini, kita pilih saja Get the Windows app. Nah, perhatikan di pojok bawah Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini adalah proses download. Nah, ini kita tunggu Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang aplikasi Microsoft Teams ini juga bisa digunakan di HP ya. Baik HP yang menggunakan iOS maupun yang menggunakan Android ya. Jadi ini bisa semua ya. Bapak Ibu yang menggunakan iOS ini sama, tinggal klik di iOS-nya, atau kalau mau menggunakan Android ya tinggal klik di Android-nya, nanti akan langsung terinstall di HP Bapak Ibu. Tinggal masuk di Play Store ya, atau App Store ya, sesuai dengan HP yang Bapak Ibu gunakan. Kita tunggu prosesnya, masih 2 mega. Ya, ini Bapak Ibu aplikasi sudah selesai di download. Tandanya seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan klik open file ya. Klik menu open file-nya. Kita tunggu proses instalasinya. Ya, ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, mungkin tampilan awal agak lama Bapak Ibu bukanya ya. Dan ini untuk aplikasi Microsoft Teams-nya ini kalau kita install di laptop, walaupun Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan internet, kita bisa menggunakannya, ya. Tapi tentu tidak bisa di-share. Nah Bapak Ibu, ini tampilan terakhir awalnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan password, ya. Nah, jadi kita gunakan username kita. Kemudian klik sign in. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah untuk password silakan masukkan passwordnya yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian kita sign in lagi.
Nah, ini tampilan Bapak Ibu untuk yang Microsoft Teams-nya. Nah, ini kita ikut aja, kita ikuti saja perintahnya. Ya, inilah tampilannya Bapak Ibu. Ya, ini tampilan Microsoft Teams. Ya. Ini di atas adalah untuk activity, artinya informasi-informasi yang terbaru akan dikabarkan di sini. Kemudian ada menu chat, ini untuk kalau kita chatting. Kemudian ada Teams. Kemudian di sini ada assignment. Nah, ini adalah untuk membuat tugas ke siswa. Kemudian di sini ada kalender. Kalender ini digunakan untuk membuat jadwal-jadwal. Nah, kalau kita mengajar di kelas, pastinya kita sudah punya jadwal. Nah, di sini kita bisa ngatur jadwal kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada calls, ini adalah untuk memanggil. Ya. Kemudian ada file. File ini fungsinya adalah untuk mengirim file ke kelas yang sudah kita buat. Ya. Ini ada C3, artinya untuk yang selanjutnya. Ya. Ini ada Edu Class Notebook. Ya. Ada stream. Nah, stream ini Bapak Ibu kalau di umumnya itu sama seperti di YouTube. Ya. Jadi stream ini mirip seperti YouTube. Ya. Jadi semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu akan terekam secara otomatis di stream ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ini silakan masuk di stream untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan atau kelas-kelas yang kita lakukan nantinya semuanya otomatis akan terekam di stream. Ya. Nah, kemudian di sini adalah APPS, ya, ini adalah aplikasinya kalau kita mau mendownload ulang lagi, ya, ini tambahan-tambahan aplikasi banyak sekali Bapak Ibu, ya. Ini yang aplikasi terbaru, Insight ini adalah aplikasi yang baru saja dimunculkan pada tanggal 2 Juli kemarin Bapak Ibu, ya. Insight ini fungsinya adalah untuk merekam semua kegiatan Bapak Ibu di Microsoft Teams, ya. Jadi tanggal berapa, jam keberapa, menit keberapa, dan apa yang Bapak Ibu lakukan di Microsoft Teams. Ini semuanya akan terekam di Insight. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan, Pak, saya sudah bergabung. Kita bisa cek saja di Insight-nya. Ada enggak Bapak Ibu bergabung di tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Ya. Nah ini jadi kalau misalkan nanti kita mengelola sebuah kelas, ya, nah, kita bisa memantau di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi siswa kita mengatakan, Bu, saya hadir. Nah, kita cek saja di Insight-nya, kita screenshot, kita kirimkan ke siswanya, loh, tampilanmu di sini nggak pernah hadir pada tanggal ini. Ya, ini adalah menu terbaru yang ada di Microsoft Teams, Bapak Ibu. Ya, oke, kita kembali ke permasalahan kita yang pertama adalah bagaimana cara membuat kelas. Ya, kita klik saja Teams-nya, Bapak Ibu. Ya. Jadi cara membuat kelas. Yang pertama ini Bapak Ibu ya, kita klik Teams-nya dulu. Ini ada menu Teams. Ini yang Bapak Ibu klik ya. Kita klik Teams-nya ini. Nah, kemudian di pojok kanan atas, ya, ini saya geser dulu supaya kelihatan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah di sini ada Join or Create Team. Join or Create Team. Nah di sini fungsinya adalah kita bergabung ke kelas atau membuat kelas baru. Ya. Nah, saya klik aja Join or Create Teams. Nah, diperhatikan kembali Bapak Ibu, di sini ada dua menu. Ya. Yang pertama adalah Create Team. Ini kalau kita membuat kelas. Ya. Kemudian di sini ada Join a team with code. Nah, jadi kita masukkan kode, ini ada tulisan enter code-nya. Jadi kita masukkan kode yang sudah diberikan oleh yang membuat kelas. Ya, jadi hampir mirip-mirip seperti kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Google Classroom, ya sama seperti itu Bapak Ibu ya, ada kodenya. Jadi tugas kita hari ini adalah yang pertama kita membuat kelas dulu, ya. Kemudian yang kedua nanti bagaimana cara kita bergabung di kelas dengan menggunakan kode. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, kita create team.
Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu ada 3 tampilan. Ada 3 tampilan di sini Bapak Ibu. Nah, yang harus kita perhatikan. Ya. Ini ada kelas. Ini adalah untuk kelas diskusi. Ya. Ini professional learning. Ya. Ini untuk sesama guru Bapak Ibu. Ya. Ini staff, ini biasanya digunakan untuk pihak manajemen yang ada di sekolah. Ya. Jadi kita lebih cenderung ke kelasnya saja Bapak Ibu ya. Karena saya yakin yang ikut bergabung kali ini lebih banyak yang menjadi guru daripada yang jadi manajemennya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik saja yang menu kelasnya. Nah, untuk name-nya Bapak Ibu, ini ada aturan yang harus kita perhatikan. Karena ini kegiatannya dalam rangka diseminasi, ya, diseminasi Office 365, maka kita ikuti aturan pembuatan kelasnya. Tapi nanti realnya untuk yang praktek di lapangan, ya itu silakan Bapak Ibu atur sendiri, ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk saat ini kita wajib menggunakan atau mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pihak Microsoft, ya. Jadi nama paling depan karena kegiatannya diseminasi, maka harus Bapak Ibu ketik diseminasi. Baru di belakangnya ikuti nama Bapak Ibu, ya. Diikuti nama kita. Contohnya misalkan begini saja ya. Ya usahakan nama ini yang Bapak masukkan adalah nama yang sudah terdaftar di akun kemarin yang Bapak Ibu pada saat mengisi form ya. Kalau namanya terlalu panjang ya disingkat saja nggak apa-apa, yang penting nama depannya pas gitu ya. Misalkan namanya Muhammad Julham ya, nah, cukup M Julham gitu aja nggak apa-apa, atau M Julhamnya saja nggak apa-apa ya. Tapi di depannya harus ada kata diseminasi ya. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu ya, kita klik next. Nah, kita tunggu informasi yang berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada menu ya. Ada untuk student. Ini adalah untuk siswa. Kita boleh kalau sudah tahu akun siswa kita boleh langsung mengetik namanya di sini ya, nama siswanya. Kemudian ada untuk teachers. Jadi diharapkan kelas yang Bapak Ibu buat ya, itu ada satu guru nanti untuk sebagai pendamping kita dalam mengajar. Karena bisa jadi pada saat kita mengajar nanti di kelas itu siswanya banyak ya. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk Microsoft Teams kelas yang kita buat ini ada 2 macam penyampaian materi yang disiapkan oleh pihak Microsoft. Yang pertama adalah menggunakan istilah live event ya, atau siaran langsung. Kalau live event ini Bapak Ibu kapasitasnya bisa sampai 5.000 user. Ya, jadi sampai 5.000 orang yang bisa bergabung di kelas itu. Tetapi kelemahannya pada live event itu hanya komunikasi satu arah. Jadi hanya yang narasumbernya saja yang berbicara terus, sementara peserta tidak bisa untuk bertanya secara langsung. Ya. Peserta hanya bisa bertanya dengan cara menggunakan chat. Ya. Ada menu chatnya nanti. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan yang meeting ya, atau pertemuan biasa, itu maksimum 300 siswa Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 300 siswa yang bisa bergabung ya, dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita mengajar siswa sampai 300, ya, mungkin 32 saja kita sudah kewalahan ngatur siswanya di kelas ya, apalagi kalau sampai 300 dan itu sifatnya online, ya, masing-masing siswa akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya. Nah, makanya kita perlu bantuan beberapa teman ya, untuk membantu kita. Tujuannya pertama adalah teman-teman kita yang sesama mapel atau mungkin juga lain mapel juga nggak apa-apa ya. Itu tujuannya adalah untuk mematikan mic-nya siswa ya, supaya kita tidak terganggu ya. Dan yang kedua, teman-teman kita sebagai guru itu juga bisa memberikan masukan, atau kalau misalkan ada terjadi kekurangan yang kita sampaikan, teman kita sebagai guru itu bisa langsung menyampaikan di kelas itu.
Dan yang berikutnya, guru-guru kita ya, itu juga bisa membantu untuk membaca chat. Bisa saja ada siswa kita yang sudah mau tanya-tanya terus, ya, tapi keduluan terus dengan siswa lainnya. Nah, kadang mereka bisa juga mengetikkan lewat chat untuk pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk teacher ya. Ini sama, kalau ini tadi untuk siswanya, ini untuk gurunya. Untuk guru kalau kita sudah tahu namanya bisa kita ketik ya. Misalkan saya ambil di sini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya, ini Rohman ini banyak sekali nih ya. Ini adalah akun-akun yang sudah terdaftar di Microsoft Office 365 ya. Dan ini ada Rohmat banyak sekali, kita nggak tahu Rohmat yang mana saja ini ya. Karena ini Rohmat artinya Rohmat se-Indonesia ya. Jadi kita harus tahu persis. Nah, ini yang saya tahu persis ini nama teman ya. Nah, misalkan ini teman saya undang. Kalau mau tambah lagi, klik lagi namanya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah ini kalau mau ditambah lagi ya. Nah, tapi kalau enggak ya, atau misalkan kita enggak tahu Pak namanya, nama guru juga enggak tahu ya, kita skip saja Bapak Ibu ya. Boleh melakukan menu skip ya, kita abaikan saja. Nah, ini kelas kita sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada kelas di sini ya. Nah, untuk mengganti ini bisa kita klik ininya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ganti gambarnya bisa. Ini ada gambar pensil ya. Nah, gambar pensil ini silakan Bapak Ibu klik. Kita klik, kemudian kita cari gambar yang ada. Nah, ini Bapak Ibu ya. Atau mau ngupload gambar juga boleh, pakai gambar sendiri ya, supaya cepat kita ambil aja gambar yang lain. Nah, misalkan saya gambar yang ini. Nah, karena matematik saya ambil gambar yang di sini aja ya. Kemudian diupdate. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan sudah jadi seperti ini, terus tiba-tiba kita mau merubah nama ya. Namanya salah ketik ya, harusnya bukan 06 ya, tapi misalkan 20. Kita bisa masuk ke sini, Bu ya. Kalau mengganti nama bisa masuk di edit theme ya. Nah, ini fungsi-fungsinya Bapak Ibu ya, saya perbesar supaya kelihatan ya. Ini ada theme-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa melakukan edit theme. Ini untuk manage theme-nya ya. Kemudian ini ada add channel. Add channel ini maksudnya begini Bapak Ibu, di kelas kita misalkan pertemuan hari Senin ya, kita tulis saja hari Senin jam keberapa ya, itu namanya channel, kita nambah channel di bawahnya ya. Ada add member ini untuk menambah anggota ya. Leave the team ini untuk keluar dari timnya ya. Ini get linknya ya, untuk memberi link ya. Kemudian ini manage tag-nya ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita hanya fokus pada pembahasan manage team, add channel, add member, dan edit team ya. Nah, sisanya silakan dipelajari sendiri Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai dengan cara mengganti nama ya, di edit team. Nah, misalkan ini namanya bukan 06 tapi misalkan 20. Nah, kalau sudah kita klik menu update-nya di bawah sini Bapak Ibu ya. Dari sini ganti 20, kemudian klik menu update. Oke. Nah, sekarang karena tadi kita skip, artinya tidak ada peserta yang ada di kelas kita ini. Ya. Nah, kita bisa klik lagi titik tiganya Bapak Ibu ya. Di sini ada titik 3, silakan klik titik 3. Kita masuk ke manage team. Ya. Nah, manage team di sini ada Bapak Ibu ya. Kita bisa masuk ke channel kalau mau nambah channel. Ya, ini setting kalau mau mengaturnya, ya, atur settingannya kalau mau diatur. Nah, kita masuk fokus di member dulu Bapak Ibu ya. Nah, di member sini, ini ada menu di ujung sini Bapak Ibu. Ya. Sebelah kanan ini ada add member. Nah, ini kalau kita mau menambah. Ya. Nah, kelas yang Bapak Ibu buat adalah, karena ini dalam kegiatan diseminasi, maka Bapak Ibu wajib memasukkan nama saya sebagai siswa. Ya, jadi setiap kelas yang Bapak Ibu buat wajib mengundang saya sebagai siswa di kelas Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu silakan gunakan akun saya ya. Ini menggunakan yang ini ya. Samsudin Guru Inovatif.com ya. Nah, ini yang Bapak Ibu wajib masukkan ke kelas Bapak Ibu ya. Karena di sini saya sebagai trainernya, maka Bapak Ibu wajib mengundang saya untuk masuk di kelas yang sudah Bapak Ibu buat, supaya saya bisa tahu Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas, sudah berhasil mengundang siswa ya, karena itu masuk dalam salah satu penilaian ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, yang berikutnya kita masuk ke setting. Jadi untuk menambah member tadi ya, itu bisa diketik manual, tapi kalau kita tidak hafal user mereka, nanti kita bisa pakai cara yang lain ya. Nah, untuk channel Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, misalkan kita buat di sini add channel, artinya menambah channelnya. Misalkan saya buat di sini adalah hari pertama ya. Atau kalau kita mengajar ya buat aja hari Senin gitu boleh ya. Ini kalau mau ditambahkan description-nya ya sifatnya opsional ya. Ini langsung kita add saja. Nah, inilah channel yang sudah kita buat ya. Jadi ini kelasnya, ini adalah channel-channelnya ya. Oke. Kita balik ke titik 3 tadi ya, karena kita tadi belum selesai ya. Saya tambahkan Bapak Ibu di channel ini ya. Nah, channel ini ada posting ya. Ini kalau kita mau posting, mau chat ya bisa lari ke sini juga. Jadi kita chatting sesama di kelas ini ya. Jadi kita chatting untuk hari Senin, ini yang sedang ramai dibicarakan ya. Kemudian ada file. Nah, ini file, silakan Bapak Ibu upload file ke sini. Untuk yang hari Senin misalkan materi hari Senin tentang bilangan bulat. Nah, silakan upload di sini Bapak Ibu ya. Nah, yang kita upload itu bisa berupa file PowerPoint, file PDF atau file apa saja bisa diupload. Video juga boleh diupload di sini Bapak Ibu ya. Oke. Kita balik ke cara menambah member ya. Jadi kalau tadi sudah kita member, sudah channelnya sudah, sekarang kita masuk di menu setting. Nah, di setting ini Bapak Ibu, kita lebih fokus ke menu ini Bapak Ibu. Nah, kita akan fokus di sininya ya. Tim code. Nah, kita masuk di tim code-nya sini. Ini adalah kodenya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi itu siswa bergabung ke kelas kita, atau kita tadi bisa membuat kelas kan Bapak Ibu. Nah, setelah kita membuat kelas, untuk menambah siswa dan guru kita bisa melakukan add member. Ya. Nah, tapi kalau siswanya banyak, ya, 30, ya tidak mungkin kita ketik satu-satu. Maka kita gunakan fasilitas ini, tim code. Kita klik saja tim code-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan ya. Kita klik yang menu generate. Ya. Kita klik generate-nya. Nah, ini adalah kodenya. Ya, kita bisa full screen kalau mau dibesarin. Nah, nih. Ini kode yang wajib kita berikan ke siswa untuk bergabung di kelas kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk kode ini kalau mereka bergabung menggunakan kode, maka dia otomatis tersimpan sebagai siswa, jadi bukan guru. Ya. Jadi kalau guru itu sebaiknya ditambah secara manual, ya, jadi tidak memberikan kode. Ya. Kalau sudah, ini bisa kita tutup dengan klik pojok atas kanan. Ya. Itu ada tulisan, kalau kita arahkan kursor ke sana muncul exit full screen presentation. Ya. Kita klik saja. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, berarti kelas kita sudah jadi. Ya. Kita tinggal bagi ke siswa. Untuk kegiatan hari ini, ya, untuk yang diseminasi, Bapak Ibu silakan mengundang sesama peserta diseminasi ya, untuk bergabung di kelas Bapak Ibu dengan menggunakan kode. Ya. Nah, tapi untuk mengundang saya, jangan menggunakan kode Bapak Ibu ya. Gunakan add member, kita Bapak Ibu tambahkan secara manual dengan menggunakan
user yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi akun saya untuk di trainernya adalah menggunakan samsudin@guruinovatif.com ya. Silakan Bapak Ibu mengundang saya sebagai siswanya saja dulu boleh ya, atau guru juga nggak apa-apa, dua-duanya boleh ya. Tapi sebaiknya sesuai dengan aturan di Microsoft untuk trainer itu silakan diundang menggunakan kode kelasnya saja Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya minta ditambahkan secara manual? Karena ya lumayan Bu, kalau saya harus mengetik satu-satu kode kelasnya, takutnya nanti ada yang kelupaan. Ya. Nah, jangan sampai ada nanti Bapak Ibu yang sudah membuat kelas, tapi saya tidak tergabung menjadi siswa. Maka nanti penilaian dari pihak Microsoft, maka Bapak Ibu dianggap gagal dalam membuat kelas. Karena nama saya sebagai trainernya tidak diundang sebagai siswa di kelas yang Bapak Ibu buat. Oke, itu Bapak Ibu tutorial yang bisa saya bagikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diketikkan di menu chat atau bisa juga dijapri ke saya, atau bisa via telepon juga tidak apa-apa. Tapi sekali lagi mohon maaf, kalau sudah jam 9:30 malam, Bapak Ibu menelpon, maka kemungkinan besar tidak saya angkat, ya, karena saya harus istirahat Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba Bapak Ibu. Silakan bergabung ya. Dari satu kelas mengundang kelas yang lain. Dan satu kelas itu juga harus ada mengundang rekan-rekan kita sesama peserta diseminasi untuk menjadi guru di kelas Bapak Ibu. Jadi tugas utama Bapak Ibu adalah membuat kelas dengan aturan nama depannya diseminasi, diikuti nama Bapak Ibu. Kemudian untuk member sebagai guru, itu wajib ditambahkan 1 orang dari sesama peserta diseminasi. Kemudian member untuk peserta, itu minimal 3. Ya. Jangan juga terlalu banyak Bapak Ibu ya. 3 berarti yang wajib adalah saya. Itu wajib dimasukkan sebagai siswa di kelas yang Bapak Ibu buat. Berarti sisanya tinggal menambah 2 siswa. Lebih juga nggak apa-apa ya. Tidak ada batasan. Yang jelas untuk guru sebagai rekan guru harus ada 1 guru yang terundang di sana. Kemudian untuk siswa minimal itu harus ada saya yang tergabung dalam kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.